anak-anak? Siap. Alhamdulillah hari ini kita dapat melakukan pertemuan lagi. Ini suasana kelasnya baru ya? Ya. Nah, tapi tidak mengurangi rasa lelah kalian. Tadi kalian sudah belajar dari pagi ya, matematika, bahasa Inggris. Sekarang belajar tentang PAI, gitu kan? Walaupun di siang hari kayak gini, kalian harus tetap semangat, ya. Jangan pernah lelah. Bapak juga semangat, ya. Dari tadi pagi ngajar di kelas 3, di kelas 2, sekarang di kelas 1. Sebelum ke materi yang kemarin, Bapak akan absen dulu. Kelihatannya ini ada yang nggak masuk ya? Ya. Oke, coba Bapak absen. Yang pertama Dimas, hadir. Hadir. Pija, Hadir. Dida, Hadir. Sarah, Hadir. Syah Husni. Hadir. Oke, baik. Berarti hanya 4 orang yang nggak hadir ya? Ya. Jadi ada yang sakit, izin dan tadi teh orang tuanya kesini datang lah. Ya, jadi hanya 4 orang dari jumlah 35 gitu kan. Jadi alhamdulillah itu mungkin besok bisa sehat kembali. Nah, sekarang kita berlanjut berdoa dulu. Silakan dipimpin sama Tahem, Dida, silakan. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Selanjutnya sebagai rasa nasionalis kita seperti biasa, Bapak harapkan kalian berdiri ya, berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum melanjutkan ke materi, Bapak akan menanyakan materi yang sebelumnya atau minggu yang kemarin. Barangkali dari siswa satu orang siapa yang mau membacakan materi yang pernah diajari minggu kemarin? Saya Bapak? Pak. Ya, Sarah, silakan. Dari pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh dan taat kepada perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak berjenis kelamin dan malaikat juga diberikan tugasnya masing-masing. Adapun iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan memberikan tugas untuk mengatur dan
menjalankan dan mengurus perjalanan alam semesta. Itulah pelajaran minggu kemarin. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, ya, terima kasih Sarah. Berarti Bapak anggap semuanya udah memahami materi yang minggu kemarin diajarkan. Anak-anak, materi minggu ini atau materi yang sekarang akan kita pelajari yaitu materi tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Kan? Kompetensi dasar masih hampir sama minggu kemarin, yaitu kalian nanti menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah, dan yang selanjutnya itu mempresentasikan hubungan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Nah, untuk tujuan pembelajaran minggu ini peserta didik diharapkan dapat menguraikan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik juga. Nah, yang terakhir sama, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita langsung aja ke materi, ya. Biar lebih menarik, Bapak akan tayangkan video, ya. Jadi supaya kalian tidak ngantuk. Kalau misalkan ada suara Bapak terus, kalian pasti ada ngantuknya, gitu kan? Nah, di sini Bapak akan tayangkan video. Ada satu buah video yang mudah-mudahan membuat kalian tidak ngantuk, ya. Jadi ini merupakan literasi kalian. Jadi sambil mencermati nanti kalian bisa menyimpulkan setelah melihat video yang Bapak tayangkan ini. Oke, silakan disimak. Oke, lihat ya. Coba diperhatikan ya, perhatikan. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan malaikat yang mempunyai tugasnya masing-masing. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Itulah sebabnya mengapa manusia tidak bisa melihatnya. Akan tetapi beberapa orang pilihan yang dapat melihatnya, seperti para nabi dan rasul. Selain itu, para malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah dan tak pernah berani mengingkari. Sebenarnya jumlah malaikat sangatlah banyak, namun yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui yakni hanya 10. Berikut nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk berlangganan informasi seputar Islami. Malaikat Jibril. Anda pasti sering dengar tentang malaikat Jibril. Malaikat ini mempunyai tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Selain itu, malaikat ini memiliki tugas lainnya berupa meniupkan roh kepada janin yang masih ada dalam kandungan. Dikarenakan sekarang ini Nabi dan Rasul sudah tidak ada, sebab Nabi Muhammad SAW telah menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Lalu apa tugas malaikat Jibril jika sudah tiada Nabi dan Rasul? Beberapa sumber menyatakan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk membagikan ilmu, karena wahyu merupakan bagian dari ilmu. Malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat terakhir yang perlu diimani adalah malaikat Ridwan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga itu. Barusan melihat tayangan video, nanti di tugas kalian
bisa menguraikan ya atau menjelaskan dari masing-masing tugas malaikat itu tersebut. Nah, dan mungkin nanti ada beberapa dalil yang harus kalian dimengerti ya dari tiap kelompok nanti. Oke, anak-anak itu ya singkat dari tadi penjelasan video. Ya berarti para malaikat itu memiliki tugas. Bedanya tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Maksudnya itu jadi antara bedanya tugas ke malaikat yang diberikan atau tugas Allah yang diberikan kepada manusia, bahwa manusia itu selalu mengengkang atau menolak atau mengingkarinya. Tapi kalau malaikat itu tidak pernah mengingkari atau menolaknya. Nah, sebagaimana di surat At-Tahrim ayat 66, sekarang Bapak akan demonstrasikan. Nanti tiap kelompok atau perwakilan silakan untuk membacakan surat tersebut dan menyebutkan maknanya. Cantumkan dalam pembelajaran hari ini ya. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian sekarang mempersiapkan dirinya masing-masing dan segera yang sudah siap itu angkat tangan, silakan ke depan ya. Oke, mau siapa dulu? Ayo, pertama. Yang silakan. Ayo, yang siap aja langsung. Oh, Sarah, ya siap. Silakan Sarah di depan, terus dari kelompok berapa sebutkan nama. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Puspita. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun makna yang dapat kita ambil dari surat At-Tahrim yang ke-66 ayat 6. Kita senantiasa untuk berbuat baik agar bisa selamat dari api neraka dan mengajak keluarga dekat kita untuk melakukan hal yang baik seperti sholat, membaca Quran, dan berbuat hal baik lainnya. Karena yang akan mempertanggungjawabkan amal baik dan buruk bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Sekian dari
Kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya siapa lagi? Ayo, Rian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha ikatun gilatun sidan la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu menjaga apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 66, surat ke-6. Ya, terima kasih. Udah semuanya? Ya, oke. Terima kasih untuk Sarah, terus Rian, ya, terus Bima. Terima kasih sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ini Bapak akan dibagikan sebagai tugas buat kalian LKPD seperti biasa. Jawab. Ya, dimana LKPD ini menentukan hasil pengetahuan kalian. Coba dibagikan dulu. Neng, berikan. Nanggung. Oke, seperti biasa ya, diisi ketua kelompoknya dan nama anggotanya di situ udah dijelaskan ya. Nanti kalian silakan cari literasi lain atau dalil-dalil yang lain atau ayat Quran yang lain yang menunjukkan atau yang bersangkutan dengan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Oke, silakan sekarang kalian berdiskusi dulu ya, berdiskusi mencari jawaban. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya, kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti silakan kalian biasa perwakilan ke depan lagi menjelaskan hasil observasi atau hasil penelitian kalian. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Puspita dan di samping saya ada rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Saya Ria Andesa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 tentang malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Malaikat yang wajib diketahui itu hanya 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Kedua ada malaikat Mikail, bertugas memberikan rizki pada makhluk hidup di bumi. Ketiga ada malaikat Israfil, bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Keempat ada malaikat Ijroil, bertugas mencabut nyawa. Kelima ada malaikat Munkar yang bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Keenam ada malaikat Nakir yang bertugas untuk menanyai orang yang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Ketujuh ada malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia. 8 ada malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal hidup manusia selama hidup di dunia. 9 ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Untuk dalil malaikat nakir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iza qudira majitu Allah ahadukum ata'ala aswadan ajrafuni qawla liman qarun nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi rabbi
yaqulu maka yaqul, yang artinya apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya dari perwakilan kelompok 1 dan nama saya Pijan Aga Bermana dan ini rekan saya dengan nama Anda. Nama saya dan Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan dalil-dalil dari malaikat Jibril sama Mikail. yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ya udah, terima kasih. Ya. Malaikat Israfil mempunyai tugas untuk meniup sangkakala. Hal tersebut ada pada dalil surat Az-Zumar yang akan dibacakan oleh saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. Summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang diulangi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah bagus ya ini kelompok 2 pembacaan Al-Quran atau dalilnya itu udah bagus. Silakan kelompok terakhir, ayo kelompok 4. Ayo. Ya. Santai aja, santai, jangan tergesa-gesa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Nama malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga, dan dalilnya akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tasallakumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang yang ketika diwadakan oleh para malaikat dalam keadaan baiki mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok udah semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan itu, apa yang telah kalian kerjakan itu menjadi amal baik buat kalian. Dan menambah pengetahuan yang kalian miliki. Oke. Ya, untuk yang terakhir kita membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Satu orang siswa silahkan Sarah ya. Saya Pak. Ya Pak. Kesimpulan dari pembelajaran tentang malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Adapun malaikat yang wajib diketahui oleh semua manusia ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberikan rizki kepada makhluk hidup. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat.
Malaikat Ijroil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Malaikat Nakir menanyai orang yang berbuat kebaikan. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Pesan atau makna dari belajar tentang malaikat adalah kita senantiasa untuk menerapkan hal-hal yang baik di kehidupan kita agar kita bisa mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itulah kesimpulan dari pembelajaran tentang malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari barusan tentang 10 malaikat itu kalian selalu mengingatnya dan kalian menjadi meminimalisir perilaku yang jelek yang kalian miliki gitu kan. Mudah-mudahan setelah mempelajari apa yang telah kita pelajari, perilaku kalian itu lebih baik lagi ya, lebih takut atau lebih bisa diperbaiki dengan kita selalu mengingat kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, yang terakhir kita tutup doa aja. Semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Amin. Semoga kalian di perjalanan atau selama perjalanan ke rumah diselamatkan di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum doa mungkin pelajaran selanjutnya itu adalah hikmah mempelajari malaikat gitu ya, hikmah mempelajari tentang malaikat. Nanti untuk di pelajaran yang akan datang. Sekarang untuk doa silakan Dida dibimbing lagi. Silakan Dida. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.